Kabupaten Tabanan baru-baru ini merayakan ulang tahunnya yang ke-531. Seperti kabupaten lainnya, Tabanan juga memiliki sejarahnya sendiri sebelum menjadi wilayah kabupaten. Riwayatnya berawal pada tahun 1343 setelah Majapahit berhasil menaklukkan Bali. Bali yang pada waktu itu diperintah oleh Astasura Ratna Bumi Banten termasuk kerajaan yang sangat kuat. Meski Bali serta-merta menjadi wilayah kekuasaan Majapahit setelah kerajaan Kediri runtuh, Bali memilih melepaskan diri dari hegemoni Majapahit karena tidak sejalan dengan gagasan Gajah Mada yang tertuang dalam Sumpah Palapa. Oleh sebab itulah beliau dijuluki Raja Beda Hulu, raja yang berbeda pemikiran. Akibatnya Majapahit mengerahkan pasukan tempur besar-besaran ke Bali dipimpin oleh para Arya di bawah komando Gajah Mada dan Arya Damar alias Aditya Warman. Meskipun mendapat perlawanan yang sengit dari pasukan tempur Bali di tiga penjuru, dengan segala daya upaya akhirnya Majapahit berhasil menundukkan Bali setelah berperang selama 7 bulan. Untuk sementara waktu, pemerintahan Bali kemudian dipegang oleh para Arya mantan pemimpin pasukan seperti Arya Kencang, Arya Kutawaringin, Arya Sentong, Arya Belog, dan lain-lain. Sementara itu, Arya Damar kembali ke Majapahit. Demikian diuraikan dalam sebuah unggahan di Wikipedia bertajuk Babad Arya Tabanan. Sebelum Gajah Mada meninggalkan Bali, semua Arya dikumpulkan dan diberi ceramah menyangkut penataan pemerintahan, ilmu kepemimpinan, sampai pada ilmu politik. Tujuannya adalah untuk menjaga agar Bali tetap utuh dan dapat dipertahankan sebagai wilayah kekuasaan Majapahit. Setelah dirasa cukup, para Arya masing-masing diberikan wilayah kekuasaan yang tersebar di seluruh Bali. Salah seorang dari mereka adalah Arya Kencang. Beliau diberikan kekuasaan di daerah Tabanan dengan rakyat sebanyak 40.000 orang. Beristana di desa Pucangan atau Buahan, batas wilayah kekuasaan Arya Kencang adalah di sebelah timur sampai Sungai Panahan, di sebelah barat sampai Sungai Sapuan, di sebelah utara sampai Gunung Beratan dan Batu Karu, dan di sebelah selatan sampai di daerah-daerah di sebelah utara Desa Sande, Keramitan, Blumbang, Tanggung Titi, dan Bajra. Arya Kencang memperistri seorang wanita keturunan Brahmana dari Ketepang Reges, Majapahit. Sementara kakak perempuan istri Arya Kencang dipersunting oleh Sri Kresna Kepakisan, adik istri Arya Kencang kawin dengan Arya Sentong. Dari istri asal Ketepang Reges, Arya Kencang menurunkan 2 orang putra, yakni Sri Megada Prabu dan Sri Megadanata. Sri Megada Prabu yang tidak berminat pada ihwal keduniawian kemudian membangun pasraman di Kebon Tinggu dan mengangkat 5 orang putra asuh masing-masing bernama Ki Bendesa di Beng, Ki Wuliang di Rejasa, Ki Telabah di Tuak Kilang, Ki Bendesa di Tajen, dan Ki Tegahan di Buahan. Dari perkawinan dengan seorang putri Bendesa Mas di Desa Tegah Tabanan, Arya Kencang mendapatkan 2 orang putra, yaitu Kiai Tegah alias Arya Kencang Tegah Kori dan Nyai Loh Tegah. Arya Kencang Tegah Kori ini tidak sama dengan Arya Kencang Tegah Kuri, putra dalam Sri Aji Kresna Kepakisan yang diberikan kepada Arya Kencang menurut babad versi penculuk Tegah Kori. Arya Kencang Tegah Kori kelak mendirikan istana di Tegal Badung dengan nama Puri Tegah Kori. Arya Kencang Tegah Kori inilah yang mengangkat Kiai Notorwandira, putra Sri Megadanata, menjadi putranya yang ketiga dengan nama Kiai Nyoman Tegah. Selanjutnya, Kiai Nyoman Tegah menurunkan raja-raja Badung yang beristana di Puri Pemecutan, Puri Kesiman, Puri Jambe, dan Puri Denpasar.
Karena ada konflik internal keluarga, maka Kyai Nyoman Tegeh kemudian meninggalkan Puri Tegeh Kori dan pindah ke kapal. Sri Megadenate yang kemudian naik tahta menggantikan Arya Kenceng suatu saat diutus oleh Dalam Gel-Gel ke Majapahit guna melakukan penyelidikan terkait dengan terputusnya komunikasi antara Majapahit dengan Bali. Setiba di Majapahit, Sri Megadenate terkejut menyaksikan keadaan kerajaan Majapahit yang kacau balau karena pengaruh agama baru yang mulai masuk. Saat tiba kembali di Pucangan, beliau sangat kecewa karena adik perempuannya, Nyai Luh Tegeh, dikawinkan dengan Kiai Asa dari kapal oleh Dalem tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. Karena sangat kecewa, Sri Megadenate lalu meletakkan jabatan dan tahta diserahkan kepada putra sulungnya, yaitu Arya Ngurah Langwang. Sri Megadenate selanjutnya menjalani kehidupan rohani di Kubon Tingguh dan kawin lagi dengan putri Ki Bendesa Pucangan yang kemudian melahirkan seorang putra yang kelak dikenal sebagai Kyai Notorwandira. Sebagai raja ketiga, Arya Ngurah Langwang kemudian mendapat perintah dari Dalam Gel-Gel untuk memindahkan purinya dari Pucangan ke selatan. Hal itu diperkirakan karena secara geografis Pucangan sulit dicapai oleh Dalem dalam kegiatan inspeksi. Arya Ngurah Langwang dikatakan mendapat pewisik agar membangun puri yang baru di tempat di mana ada asap mengepul. Setelah melakukan pengamatan dari Kubon Tingguh, terlihatlah asap yang dimaksud dan beliau segera pergi ke tempat itu. Ternyata asap itu keluar dari sebuah sumur yang ada di daerah pedukuhan, yaitu Dukuh Sakti, yang sekarang berlokasi di dalam Pura Puser Tasiktabanan. Setelah puri selesai dibangun di areal itu, pusat pemerintahan segera dipindahkan dari Pucangan. Oleh karena asap terus mengepul dari sumur tersebut seperti tabunan dalam bahasa Bali, maka puri yang baru tersebut diberi nama Puri Agung Tabunan. Seiring berjalannya waktu, pengucapannya kemudian berubah menjadi Puri Agung Tabanan, sementara kerajaannya disebut Singasana dan Arya Ngurah Langwang disebut Sang Nateng Singasana. Sejak saat itulah beliau bergelar Sirarya Ngurah Tabanan atau Ida Batara Nangun Geraha. Di sebelah timur Puri Agung Tabanan juga dibangun pesanggrahan khusus untuk Dalam Gel-Gel saat melakukan inspeksi ketabanan. Pesanggrahan itu diberi nama Puri Dalem. Pada saat yang sama, Dalam Gel-Gel menganugerahkan seorang Bagawanta Brahmana Keniten dari Kamasan yang kemudian ditempatkan di Geria Pasekan. Pada waktu pindah dari Pucangan, Arya Ngurah Langwang diiringi oleh 3 orang saudaranya, yaitu Ki Gusti Made Utara, Ki Gusti Nyoman Pascima, dan Ki Gusti Wetaning Pangkung. Sedangkan 3 saudaranya yang lain yakni Ki Gusti Ngurah Samping Boni, Ki Gusti Nyoman Batan Ancak, dan Ki Gusti Ketut Lebah diminta pindah ke Desa Nambangan Badung guna mendampingi Sirarya Notorwandira yang telah menetap di Badung. Demikian mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Tabanan. Semoga bermanfaat. Rahayu.